Siti Amania AMDK selaku koordinator ruang kebidanan sendiri nih Kania, yang Kania rasakan selama menjadi koordinator, apa sih isu dan atau masalah yang Kania hadapi di ruang kebidanan sendiri? Untuk masalahnya itu masih di sumber daya manusianya ya, SDM-nya sama sistem pelayanannya. Kalau di masalah SDM itu kan kebetulan bidanan sendiri itu walaupun di rumah sakit sendiri sudah disiapkan ruang operasi cuma dari sumber daya manusianya dan dokter spesialis objinnya ada, tapi dokter spesialis anestesinya nggak ada, jadi ruang operasi nggak bisa buka kan, jadi berpengaruh sama tenaga bidannya karena kita harus merujuk ke Tanjung di mana jarak tempuhnya itu bisa kurang lebih dari 5-6 jam karena kondisi medan jalan kan kurang baik, jadi pengaruh sumber daya manusia di mana juga bidan itu kan rata-rata perempuan, jadi misalnya ada yang hamil, ada yang cuti, ada yang sakit, jadi kekurangan bidan lah juga. Kalau bisa ada rujukan kayak gini, kekurangan bidan untuk backup jaganya. Kalau dari terus masalah sistem pelayanan kita itu agak ada hambatan di masalah konseling, edukasi sama pasien, ya kan? Karena di sini daerah pesisir sendiri di Talisayat ini ada berbagai macam suku, budaya, ya kan? Dari berbagai daerah. Jadi pas kita lakukan konseling ke pasien atau keluarga pasien, ada beberapa pasien yang belum mengerti entah dari bahasa kita, ya kan? Si pasien cuma mengerti bahasa daerahnya tersendiri, terus kita kasih konseling pasti terhambat di masalah komunikasi, jadi dibutuhkan penerjemah lagi. Lalu untuk Kania sendiri nih sebagai koordinator, apa sih strategi dari Kania untuk menghadapi isu atau masalah yang Kania tadi dapatkan di ruangan? Kalau untuk strategi menyangkut pelayanan di kamar bersalin sendiri itu kebetulan setiap bulannya itu kita lakukan rapat bulanan sama semua bidan dan kepala instalasi. Jadi kita di rapat tersebut kita urai satu persatu masalah yang ada di bulan tersebut. Diurai satu persatu dan kemudian dicarikan solusinya, cari solusi bersama-sama. Dan untuk memberikan pelayanan itu kita punya form survei kepuasan pasien. Jadi survei itu diberikan ke pasien untuk diisi tentang pelayanan yang sudah didapatkan dari rumah sakit, pelayanan yang diberikan bidan. Dari situ kita bisa lihat si pasien atau keluarga pasien puas enggak sama pelayanan yang kita berikan, berapa persen. Setiap bulannya itu kita selalu rapatkan berapa persen tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, terutama untuk kamar bersalin sendiri. Jadi kita juga bekerja sama dengan puskesmas terdekat masalah pasien. Jadi kalau begitu pasien dipulangkan dari rumah sakit, kita selalu infokan ke bidan puskesmas. Jadi kalau si pasien pulang, jadi untuk kunjungan neonatus dan kunjungan nifas selanjutnya bisa dipantau atau dilakukan sama bidan puskesmas.